Henshin! Sepertinya dari kalian juga udah banyak yang tahu ya, karena Ana juga udah sering bilang kalau episode 42 Kamen Rider Revised ini tuh sudah Ana nantikan banget ya. Jadi di akhir bahas-bahas episode 41 kemarin, terus pas bahas update-nya Deathstream juga, udah Ana tunggu banget episode 42 ini ya. Dan pendapat singkat Ana di awal video ini setelah nonton episodenya itu seperti apa? Puas. Yes, teman-teman. Satu kata, puas di sini ya. Dan ini menyambung juga ke beberapa aspek seperti momen emosional dan juga konklusinya di sini ya. Disambung dengan kata puas ya. Kayaknya nggak usah Anda tanyain lagi ya dari sisi kalian itu seperti apa. Jadi mayoritas juga sepertinya sih pada setuju lah episode ini tuh keren ya. Kalau keren ya pasti jujur gitu. Anda bilang ya keren atau bagus lah di sini. Kalau bapuk ya siap-siap ya kena ros lagi tuh si Ripais ya. Terima kasih buat yang nunggu-nunggu banget Anda bahas soal episode ini. Jadi ya duduk yang manis, sit back and enjoy, simak pembahasannya. Jadi langsung saja, ini dia Kamen Rider Revised episode 42. Tanpa berlama-lama, kita bakalan membahas final saga antara Veil dan juga Genta Igarashi. Kita akan breakdown setiap poin-poinnya juga dari kedua belah sisi, andil orang-orang yang terkait juga dan lainnya. Pokoknya lengkap lah di sini ya. Karena membahas soal Genta dan Veil, tentu ini boleh banget kita kesinambungkan dengan lanjutan spin-off kemarin, teman-teman. Yaitu Revised Legacy Kamen Rider Veil yang bapuk dan ancur-ancuran itu ya. Apakah ini akan jadi konklusi yang bagus atau penebusan dosa lah bisa dibilang yang pas? Nah, simak terus bahasannya ya. Dan nggak ada opening juga menandakan betapa seriusnya ya episode ini ya. Dan intens gitu untuk episode ini. Sebenarnya openingnya ada tapi diselipin pas lagi gelut ya si Ultimate Revised lawan si Veil, teman-teman. Oke, di awal episode. Mestinya sih Ana di sini bikin live reactionnya ya pas nonton episode ini sebelum bahas-bahas ya. Nggak kepikiran. Karena ya cukup emosional sih ya di sini ya. Kemarin kan sempat ada yang ngasih saran katanya, "Gan, cobain bikin reaction." Katanya reaction pas Agan nonton episodenya. Ya semoga lain kesempatan bisa ya. Ana udah rencanain sih final episode sih ya. Tapi nanti kita bakal cobain trial sekali lah ya. Soalnya kan takut kena copyright dan segala macem. Dan harus ada tutupin si scene videonya dan lain-lain lah. Nanti teman-teman ya, nggak janji ya. Nggak janji deket-deket ini juga. Jadi sejak episode kemarin kita tahu Veil tuh memang sudah sangat kepayahan ya. Jadi energi dan bensinnya itu juga cepet habis. Tapi anehnya di sini nggak terlalu berefek gimana ke si Genta ya. Dan di akhir episode kemarin, si Masumi Karizaki yang sudah mencapai batasnya hendak melakukan sesuatu di sini. Jadi Masumi juga selalu menyinggung soal ini nih, soal katanya penebusan dosa, bla 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 ya. Jadi udah kayak merasa bersalah banget gitu si Masumi. Jadi ketika hendak memakai Trikera Vice Stem, iya Trikera ya, bukan Buffalo, maafin salah ya. Jadi dia itu udah pakai Weekend Driver juga. Vice Stem-nya itu malah dicuri dan langsung dipakai oleh Veil saat itu juga. Jadi kayak memberikan energi tambahan di saat si Veil-nya juga lagi kritis ya. Wah, kebetulan banget nih. Tapi syukur Masuminya itu nggak kenapa-kenapa ya. Dikirain Ana juga mau dihajar. Kalau dihajar juga sebenarnya sih bisa langsung mati juga itu si Masumi ya. Ternyata di situ dicuri Vice Stem-nya. Tapi ternyata Vice Stem itu malah melemahkan tubuh si Veil ya. Memang seperti kuat dia pada awal make, tapi malah jadi melemah lagi di sini. Ini dilakukan si Masumi Karizaki agar bisa berbicara langsung empat mata sama si Veil ya, karena ada hal penting nih yang perlu dia sampaikan. Salah satunya yang paling penting adalah memberikan Crimson Veil Vice Stem ya. Tadi ya Ana juga bertanya-tanya soal tujuan si Masumi Karizaki ini. Musuh kok dikasih power up di sini, dan andai kata ini menyambung sama penebusan dosa si Masumi juga apa hubungannya? Ini awal teman-temannya, di awal Ana sempat kebingungan. Jadi apa rencananya sih? Ini mah Bandai agak maksa jualannya ya. Jadi si Masumi tuh ngasih Crimson Vice Stem buat antagonis. Ternyata semua terjawab di akhir ya. Jadi ya nanti Ana bakal bahas di akhir. Jadi dimana Masumi juga nge-spoil dan juga manas-manasin ya. Bukannya menarik kalau kamu ngelawan si Junpei yang jadi Kamen Rider itu sekali lagi ya. Jadi gini teman-teman, kita tahu ini udah kayak final battle-nya lah antara si Genta dan juga si Veil. Dan mereka ini juga bertarung dan muncul dengan bentuk baru masing-masing, yaitu Kamen Rider Deathstream dan juga si Crimson Veil. Jadi kayak bener-bener last effort-nya itu terasa gitu ya, walau emang ya ini berkedok jualan gitu ya. Jadi mereka itu berdua mengeluarkan kemampuan terbaik, last effort. Nah itu dia. Jadi di sisi Genta, George sudah selesai mengembangkan Veil Driver menjadi Deathstream Driver ya, ditambah dengan Hercules Vice Stem.
Jadi nanti ini driver dan juga Vice-Time yang akan dipakai Genta untuk berubah jadi Kamen Rider Deathstream ya. Dan udah ngejelasin kemarin kalau Kamen Rider Deathstream ini tuh hitungannya masuk ke Kamen Rider baru teman-teman ya, beda sama si Veil ya. Karena itu beltnya juga baru ya. Dan yang Ana seneng di sini sebelum pertarungan kita itu diperlihatkan dengan beberapa momen menyentuh nih ya dari Genta sebagai seorang bapak, terutama juga sebagai seorang manusia. Ini yang utama. Ini salah satu momen emosional juga selain nanti di pertarungan dan wajib banget kita bahas teman-teman. Jadi di sini build up-nya sebelum itu pertarungan yang bener-bener epic itu bagus menurut Ana ya. Ini bagus banget di sini ya. Cuman dari alasan kenapa di saat ini Genta baru memutuskan ingin membereskan urusan dengan Veil, kenapa sih saat ini gitu ya? Alasannya katanya karena Daiji yang lagi gelap mata. Jadi ya ingin apa ya, kayak memberi bukti gitu, memberi contoh ya. Jujur Ana masih nangkep sih gimananya sih ini ya, walaupun udah sampai akhir juga ya, akhir episode ini. Soal ini wajar anak-anaknya seperti Iki dan Sakura itu cemas pastinya ya, karena perihal ini bapak mereka itu ya bisa dibilang bertaruh nyawa kan. Gak cuman anak-anaknya, kita juga sebagai penonton ya pasti cemas sih ya, karena udah disinggung juga soal ini, karena Ana juga nggak kebayang soal konklusinya ya. Sebelum episode 42 ini tayang ya bakal gimana, tapi sempat Ana jelasin kemarin di Tokusatsu juga ya. Intinya ya kalau Veil mati ya Genta mati, begitu juga kebalikannya. Tentu yang cukup mengharukan adalah peran dan andil Yukimi Igarashi di sini, istrinya Genta ya. Walau hanya dari sekedar kata-kata, tapi menurut Ana sih dapet feel-nya ya. Dimana Yukimi itu menjabarkan kalau si Genta alias suaminya itu ya nggak selemah itu. Di sini kan dijelaskan soal si papasan alias Genta Igarashi itu yang sudah berubah sebanyak 3 kali. Jika disimak secara seksama, ini tuh bukan soal berubah jadi Kamen Rider aja guys ya, tapi bagaimana perubahan Genta menjadi seorang bapak. Karena memang di dunia nyata, seorang lelaki itu benar-benar bakalan berubah pola pikirnya dan lain-lain jika ia kelak memiliki seorang anak. Makanya di sini digambarkan ketika Iki itu pas masih kecil, baru borojol mungkin ya. Jadi ini penggambarannya itu pas ya. Dan ini teman-teman bener loh. Bener teman-teman, terjadi di dunia nyata ya. Coba bagi para om-om yang udah married dan punya anak gimana, pasti setuju soal ini ya. Jadi gitu ya teman-teman ya. Bukan soal perubahan jadi Kamen Rider aja, tapi Henshin juga nih secara sikap, prioritas, dan pastinya tanggung jawab. Gila men, keren pak. Bagian kedua, ketika Genta minta maaf nih kepada Yukimi ya. Karena dengan berbagai situasi dari si Genta ini yang dialami, Yukimi itu jadi bisa dibilang ikut keseret dan gak bisa hidup secara normal nih ya. Jadi Yukimi dengan dewasa juga menjawab, memang ada kehidupan yang normal. Semua orang itu pasti punya misteri dan juga problem masing-masing ya. Dan jalan apapun yang dipilih sama si Genta ini, Yukimi itu bakal tetap ada di samping si Genta. Karena ya menurut si Yukimi itu ya Genta udah ngasih kebahagiaan buat dia dari dulu gitu. Jadi di bagian ini jujur Ana udah berkaca-kaca sih nontonnya ya. Jadi sisi Yukimi yang adem, dewasa, dan suportif di sini diperlihatkan lagi ya. Jadi dari awal Revice tayang juga memang seperti itu loh. Nggak berubah Yukimi yang ini ya. Jadi ini sosok ibu yang bijak juga kepada anak-anaknya. Sekarang dari sisi sebagai seorang pasangan yang kita lihat di sini. Jadi jangan heran ya, walau udah ke arah tante-tante seperti ini, Ana juga ada bau-bau nge-waifuin si Yukimi Igarashi ini ya. Jadi mending yang kayak gini gitu daripada bocah-bocah ABG yang rese kan. Jadi ini juga salah satu alasan besar juga makanya Ana nggak suka sama Revice Legacy. Di sini Ana terang-terangan ngomong, apalagi soal konklusinya yang apa ya, terasa dibuat ngasal dan juga males ya. Jadi Yukimi nih yang suportif seperti ini di serialnya. Jadi Yukimi memang poin plus di serial Revice sejauh ini. Terus di episode 5-nya yang Revice Legacy, teman-teman, Kamen Rider Veil, si Yukimi itu ngaku-ngaku jadi istrinya si Genta. Itu konyol banget menurut Ana ya. Jadi seakan ngancurin karakter Yukimi yang suportif jadi manipulatif kayak gitu ya. Makanya Ana nggak suka banget. Padahal tinggal ngaku aja gitu ya. Iya, gua pasangan lu gitu. Ntar kita married lah gitu ya. Ini udah ngaku-ngaku istri dan segala macam ya. Dan rahasia ini akan kujaga sampai aku mati. Jadi udah bikin lagu ending, ada si Yukiminya yang diperankan sama si Sakurako Okubo pakai gaun pengantin kan. Tapi nggak pernah terjadi gitu pernikahannya, kan kocak ya. Dan soal bagian dimana diperlihatkan Iki, Daiji, dan Sakura pas masih kecil juga menurut Ana sih ngena ya. Dan syukur mereka nggak menggambarkannya itu lewat kata-kata aja gitu, nggak cuma dijelasin doang. Tapi benar di sini pakai ilustrasi. Ada si Iki, Daiji, dan Sakura pas mereka kecil gitu. Biasa kan suka males gitu ya si Revice ya. Jadi penggambaran seperti ini ya menurut Ana sih sangat perlu ya, agar kita juga lebih diperlihatkan sosok Genta itu sebagai seorang bapak ya, yang memang ya dia itu sayang gitu sama anak-anaknya dan juga punya tanggung jawab sebagai kepala keluarga. Jadi harus diakui papasan aka Genta Igarashi keren banget di episode ini, luar biasa. Dikasih highlight utama di episode ini dan benar-benar melakukan tugasnya itu dengan sangat baik.
Terus rasa MC-nya itu dapet ya. Dan nggak nyangka juga kan kita awal-awal Revice tayang ya. Kalau kita flashback sedikit, apaan nih om-om konyol bikin video nggak jelas ya, kocak dan lain-lain bisa sampai di titik ini dan seperti ini. Ya kaget lah ya, luar biasa teman-teman. Kita langsung aja ke pertarungan yang dinanti teman-teman, the final showdown antara Genta Igarashi dan juga iblisnya, yaitu Bale ya. Bale bisa berubah menjadi Crimson Veil di sini menggunakan Crimson Veil Vice Stem. Jadi memang ini base-nya Jack Revice tapi berwarna merah ya. Jadi beberapa bilang katanya ada yang lebih suka Jack-nya itu yang versi Veil ini ya. Ini keren sih teman-teman ya, tapi Ana lebih tetap suka Jack Revice ya. Karena apa ya, si Vice itu birunya menurut Ana keren gitu. Dan untuk itemnya masih ada suara Suda Kenjiro juga di sini teman-teman. Untuk sequence dan suaranya juga cukup simpel menurut Ana, nggak aneh-aneh, tapi ya dark gitu ya. Suaranya berat-berat gitu teman-teman ya. Jadi ini namanya Crimson Veil teman-teman ya, bukan Kamen Rider Crimson Veil, oke? Dan sekarang untuk Genta Igarashi nih yang berubah menjadi Kamen Rider Deathstream. Kalau udah dilihat lebih jelas ternyata visual dari Deathstream Driver cukup keren ya. Ana suka sih itu tambahan unitnya ya. Mohon maaf nih, kemarin pas Anda bilang agak kurang karena kan ya masih samar-samar attachment birunya itu kan. Malah Anda bilang di situ, apaan tuh attachmentnya kok kayak kuda ya. Ternyata seperti itu ya, keren banget ya. Dan untuk pose scene-nya cukup oke juga teman-teman. Untuk efek ketika standby-nya cukup keren juga, dimana ada kayak proyektor dengan tulisan Construction Progress. Nah, di sini nih bagian yang keren nih ya. Jadi ketika stemnya itu dicolok ke si drivernya, langsung keluar kan kayak sayap kumbang di belakang badannya si Genta. Itu keren banget teman-teman ya. Dan lanjut Genta itu seperti jadi kumbang, tapi bentuknya itu monster gitu teman-teman. Terus si kaki-kaki kumbangnya keluar di punggung dan mecahin si bentuk monsternya. Dan jadilah Kamen Rider Deathstream. Keren banget sih ini efeknya. Mantep lah ya. Jadi seakan-akan kayak mecahin keramik gitu loh ya. Dar, dar, dar. Gila keren pak ya. Sequence keren, terus juga efek keren, visual ridernya juga oke teman-teman. Sequence juga Ana berani bilang paling oke sih ini ya. Dari semua rider-rider yang udah muncul di Revice ya. Untuk soundnya ternyata beda lagi juga teman-teman ya. Jadi bedanya itu gimana ya, pakai pengisi suara yang beda, bukan Suda Kenjiro lagi, tapi pakai pengisi suara dari si Revice Driver atau Two Side Driver dan macam-macam ya. Itu dia. Lanjut, di sini terjadi pertarungan sengit. Hidup mati lah bisa dibilang nih antara Veil dan juga Genta ya. Sambil diiringi lagu It's My Dream, You're My Dream. Yang jadi lagu ending Revice Legacy kemarin ya. Tapi di sini dinyanyiinnya sama si Mama Yukimi ya. Jadi nggak sama Sakurako. Kalau di Revice Legacy kan duet ya. Kalau di sini sama Mama Yukimi aja. Siapa sih aktrisnya? Kurara Emi kalau nggak salah ya. Dan secara overall battle juga Ana cukup puas ya. Dua-duanya benar-benar abis-abisan antara Genta dan juga si Veil. Gak cuman gelut ridernya aja, tapi kita diperlihatkan gambaran di dalamnya mereka ini loh ya. Dimana wujud manusia Genta yang melawan Veil dengan bentuk iblisnya gitu. Kalau di luarnya kan ya Deathstream versus Crimson Veil gitu kan. Jadi dengan background api-api juga seperti kebakaran, layaknya kebakaran yang terjadi di pemandian Shiawase jauh beberapa tahun lalu. Karena memang itu salah satu momen penting di Revice ya. Dimana Veil akhirnya kan menemukan Genta yang sudah berkeluarga dan punya pemandian. Dan si Gentanya kayak dirasukin gitu sama si Veil, makanya hancur lebur pemandiannya. Momen cukup penting itu di Revice ya. Makanya penggambarannya seperti itu, background gelutnya seperti itu. Genomics lain dari Deathstream juga diperlihatkan semua di sini, yaitu ada Komodo Dragon, Crocodile, dan juga Kong ya. Yang Kong keren menurut Ana ya ketika dipakai si Deathstream ini. Jadi memang cabutan dari tangannya si Vice Kong Genom ya. Tapi ya pas-pas aja sih menurut Ana ya. Ana tuh suka gitu ya rider-rider dengan unsur gorilanya ya. Jadi ada Sagozo lah, ada Falcon Pancingkong lah. Nggak tahu kenapa keren aja gitu ya. Rider dengan unsur gorila. Cuman Ana yakin ya nggak akan jadi ini utama sih ya. Pasti jadi form-form sampingan lah ya. Dalam case ini ya jadi genomics-nya gitu. Veil juga pastinya banyak memperlihatkan kemampuannya dengan wujud barunya ini dan juga dengan si Crimson Vice Stem yang bisa dijadiin senjata berupa knuckle-nya. Jadi pertarungan ini bisa dihitung ya intens dan cepat lah ya. Sampai pada akhirnya Veil itu kalah. Sebelumnya adu Rider Punch dengan epic dan disusul lagi
dengan adu Rider Kick. Ini gila sih ya. Tapi di sini Deathstream aka Genta yang menang, teman-teman. Keren parah ya. Jadi pas adu Rider Punch dan Rider Kick aja di situ Anu udah mau nangis, Pak, di bagian ini ya. Bayangkan pas gelut aja nangis, bukan momen sedih gitu ya. Saking udah tegangnya juga soalnya. Dan ketika si Vel ini sudah dikalahkan, si Genta itu langsung memakai Crimson Vice Stamp untuk menyegel kembali, atau lebih tepatnya di sini membuat si Vel ini tertidur di dalam dirinya si Genta. Itu kalau telat dikit, teman-teman, atau si Vel itu keburu menghilang setelah di Rider Kick, si Genta itu bisa langsung mati saat itu juga loh ya. Jadi ini ketika udah Rider Kick menang, wah harus cepet-cepet nih pakai Crimson ya. Kalau enggak udah si Gentanya juga ikutan mati ya. Jadi kelihatan lah si Gentanya juga berusaha sangat keras gitu ya. Jadi ini maksud dari Masumi Karizaki ya, yang punya andil juga di perseteruan ini. Karena Masumi itu ya sekali lagi merasa berdosa, merasa bersalahnya karena apa ya. Kalau yang Anda tangkap di sini ya, karena ada sangkut pautnya sama si Genta juga, di mana dia kan memang diceritakan sebagai ilmuwan yang menjual diri nih kepada iblis dengan mengoperasi si Genta ya. Ini juga seperti adu kemampuan antara ciptaan Masumi dan juga George, Deathstream Driver dan juga Crimson Vice Stamp. Dan di akhir ya si Masumi mengakui George itu anaknya ternyata sudah bisa melebihin si bapaknya ini. Jadi pas bagian dikasih jempol good job lah, itu juga udah berkaca-kaca ya. Jadi episode ini tuh emang banyak ya momen-momen yang bikin berkaca-kaca dan mengharukan seperti ini. Dimana kita diperlihatkan juga bagian George kecil, si Daus Mini, dan juga si Masumi muda ya, si Daichi Ultraman X itu ya. Tapi suaranya beda sama yang di Revised Legacy, Pak. Ini pengisi suaranya tetap sama si Masumi yang di serial, yang si Risotto Nero itu. Dan selanjutnya, apakah Masumi Karizaki mati beneran? Ini nggak tahu mati, nggak tahu pingsan, kocaknya ya. Itu pasti Masumi Karizakinya ambruk ya, nggak tahu kenapa juga. Tapi nggak ada yang peduli gitu di situ. Ya emang fokusnya ke si papasan ya, tapi ya agak aneh lah bagian ini ya. Jadi ketika si Masumi Karizaki itu yang entah mati atau pingsan lah, ambruk lah ya. Si George kan Daddy, yang lainnya langsung Papa, langsung ke Genta semua ya, gak kocak aja gitu. Dan kalau bukan karena Masumi ya dicatat nih ya, bisa aja si Genta ini milih ambil keputusan Vel mati, dia juga udah rela bakal mati juga ya. Kalau bukan karena Masumi nih teman-teman ya, ngasih nih ya, nih ternyata bisa nih, ada cara lain nih buat ngurusin si Vel ya. Kalau enggak ya udah Genta juga pasti ikutan mati ya. Udah mantap juga dengan keputusannya. Syukur ada Masumi. Sebenarnya nggak cuman ini aja, cuman terlihat di mana Genta itu sudah memaafkan si Vel ya. Jadi nggak cuman soal membuat Vel ini tertidur ya, tapi kita bedah lagi di sini. Jadi balik lagi nih ke Revised Legacy, dimana kita diperlihatkan dengan Junpei yang benar-benar dendam sama si Vel aka Red Devil ya. Sampai udah kayak mati rasa gitu ya. Kayak udah bukan orang, Pak. Karena ya alasannya ya sudah membunuh dua orang tua si Genta juga. Walau memang ini ada campur tangan Noahnya sih ya, terutama si Pak Agariyama. Cuman kita harus lihat juga di bagian ini, rivalitas mereka. Biar kesan memaafkannya itu nggak cuman, ya gue udah maafin lu. Cuman kita coba telaah lagi di sini. Menyambung juga soal perubahan yang dimaksud sama Mama Yukimi di sini. Tidak hanya berubah jadi Kamen Rider, berubah menjadi seorang bapak. Di sini perubahan kedewasaan dan juga sikap dari seorang Junpei Shiranami menjadi Genta Igarashi. Nangkep maksudnya kan? Dimana dia juga sudah berubah si Genta ini. Jadi banyak perubahan yang dialami sama si Genta ini. Cukup nice loh ya. Jadi ini memberi ketegasan juga ke si Vel ya. Kalau gue sekarang tuh bukan Junpei lagi nih. Gue udah yang berbeda. Gue sekarang tuh Genta Igarashi. Gitu loh ya. Mantep bener ya. Jadi perpisahan dalam tanda kutip antara Genta dan Vel ini berakhir adem lah ya. Walau dari kata-katanya si Vel katanya nggak akan pernah maafin Genta. Tapi ngasih tonjokan kecil ke dadanya si Genta ya. Jadi di sini mirip-mirip perpisahan Kagero dan Daiji ya. Kayak apa ya? Benci tapi cinta gitulah ibaratnya ya. Ya kalau perpisahannya seperti itu, andai Vel atau Kagero balik lagi juga nggak akan intens-intens amat menurut teman-teman. Malah ada peluang mereka ini malah bantuin manusianya mereka masing-masing. Dalam case ini ya si Genta dan juga Daiji. Tapi nggak tahu teman-teman ya. Karena ya perpisahannya juga mirip-mirip lah. Sebelumnya relasi antara Iki dan Vice juga di sini memberi pencerahan juga nih untuk Genta ya, untuk bapaknya, agar bisa berdamai dengan iblisnya sendiri. Jadi melihat relasi antara si Iki dan Vice yang tetap suportif sampai saat ini ya. Dengan ini peran dari pengisi suara Bale yaitu Om Suda Kenjiro sudah berakhir. Sedih sih ya. Si Om juga udah nerima bunga di balik layar ya. Jadi terima kasih banyak Om Suda Ken, Om favoritku yang udah banyak sekali ngisi suara di serial yang kadang-kadang bapuk ini ya. Di akhir pun Daiji diberi petuah oleh papanya ini ya.
Jadi untuk di sisi Daiji nih ya, walau dia itu lagi di jalan yang berbeda sama yang lain, tapi ketika udah bahas hal yang bersinggungan sama orang tua, tetap si Daiji ini tuh tetap ada rasa khawatir ya. Jadi bagian udah mau tobat dan ngambil tangan abangnya si Daiji ini, ada si Gifu dengan celana dangdutnya keluar ya. Kesel juga loh di bagian itu ya, langsung bersambung kan di bagian itu ya. Untuk Genta ya tetap Genta ya. Jadi udah keren-keren nih di episode ini. Si Genta kan lanjut pingsan ya, tapi gimmicknya kocak gitu. Are? Terus pingsannya posenya kaku gitu ya, tangannya rapet lah. Genta tetaplah Genta ya. Itulah dia saga dari Genta Igarashi dan juga Veil. Gimana menurut kalian? Seperti yang Anda bilang dari awal video, ini overall memuaskan ya. Gak hanya dari seberapa intens pertarungannya, tapi soal nilai-nilai dan juga hal-hal lain yang ada sangkut pautnya itu dibungkus dengan baik di satu episode ini sampai ke konklusinya. Luar biasa sih ya. Jadi dari awal si Rider biru ini tuh muncul di poster Battle Familia, terus kita bahas rumornya, bahas update-nya, sampai sekarang debut itu benar-benar memuaskan banget ya. Jadi yang Anda yang udah mengalami perjalanannya lah bisa dibilang ini puas banget ya. Kalau buat Anda pribadi teman-teman ya. Karena nggak hanya udah suka dari visual ridernya yang memang keren, bahkan hal-hal lain semacam beltnya, sequence perubahan, kemampuannya, dan fightnya juga dikemas dengan luar biasa ya. Jadi ya Anda bilang puas teman-teman, sangat memuaskan. Jadi sesuai ekspektasi, sesuai harapan juga, rasanya tuh dada juga plong dan excited gitu ya. Masih excited nih Anda ya sampai sekarang ya setelah pertarungan si Deathstream ini ya. Bahas soal konklusi juga Anda nggak mau terlalu ngelit harus gini harus gitu lah ya. Ya udah cukup lah seperti itu gitu. Jadi mau diapain lagi lah, soalnya mengaca sama teori yang sudah ada juga ya. Nah besoknya setelah episode 42 si Bandai itu langsung mengumumkan mereka itu akan merilis DX Veil Driver dan juga Deathstream Driver Unit Set. Gila men ya. Jadi sudah jelas ini kategorinya premium Bandai dan set teman-teman ya, set ya. Untuk rilisnya masih lama, Januari 2023, masih tahun depan ya. Dan harganya itu 13.750 yen. Kalau dirupiahkan ya sekitar 2-3 juta. Nah, ini menurut Anda strategi marketing yang cerdik dari si Bandai ini ya. Jadi pertama, kita itu pasti masih terngiang-ngiang ya setelah nonton episode 42. Dan di periode ini nih ya, karena si Deathstream juga lagi hype, banyak diomongin di media sosial. Wah keren si Genta, keren si Deathstream ya. Jadi langsung ngeluarin lah soal bakalan rilis item ini sehari setelah debutnya besok ya. Minggu episode 42, Senin langsung diumumin nih Deathstream Driver ya, rilis ya. Jadi nggak cuma asal pengumuman aja, tapi aktornya papasan, Akashi Genta juga langsung hadir di channel YouTube-nya Bandai buat mempromosikan dan juga sekaligus mendemonstrasikan driver satu ini. Luar biasa ya. Kedua, ini pinternya si Bandai ini ya. Jadi dia itu kan bikin Veil Driver-nya itu satu set sama si Deathstream Driver Unit. Kan namanya set sekali lagi ini ya. Kita tahu Veil Driver itu udah ada sejak episode 25 Camaraderie Vice. Pas Camaraderie Veil ini muncul. Dan dilanjut lagi ke spin-off Revised Legacy Camaraderie Veil. Nah, Anda juga bertanya-tanya di sini. Kok tumben amat ya si Bandai ini belum kasih pengumuman soal perilisan di X-nya ya. Jadi Camaraderie Veil itu kan udah ada di spin-off, udah ada di episode 25, di mana Bandai itu gercep banget soal jualan. Tapi kok belum ada nih sampai episode 40-an ya. Dan baru ada itu sekarang, setelah episode 42. Karena mereka itu nunggu si Deathstream keluar. Jadi itu emang announcement pertama kali si Veil Driver itu rilis yang dibikin satu set sama si Deathstream ya. Apa mereka tahu gitu kalau mereka jual Veil Driver aja kemungkinan bakal lakunya itu kecil ya. Makanya di set seperti ini sama si Deathstream. Jujur kalau Veil Driver aja nih ya, dari segi ya sebagai customer atau konsumen ya, kemungkinan besar nggak akan dibeli kalau Veil Driver aja ya. Pastinya dengan alasan sama aja kayak Demons Driver, cuman repaint doang, suara juga mirip-mirip, sudah Ken ya. Ya udah puas lah gitu sama si Demons Driver aja ya. Tapi set sama Deathstream-nya ini nih yang bikin iman goyah nih ya. Jadi nggak kebayang sih box artnya bakalan sekeren apa ini teman-teman ya. Jadi nanti beli apa enggak ya lihat ntar aja lah ya. Gak mau bikin janji sekarang lah pokoknya ya. Nanti ditagi-tagi terus Pak, padahal udah dikasih tahu juga kan tanggal rilisnya. Ditambah kita juga di Indonesia ya sudah jelas lebih lama lah dapat barangnya. Dan gak murah juga kan buat benda plastik satu itu ya. Jadi ditunggu saja tanggal mainnya sambil kasih supportnya teman-teman ya. Kecuali yang Ane emang gak suka dan gak mau ya Ane bakal ngomong gitu di awal ya. Contoh ya Thundergale gitu. Thundergale Ane gak suka dan gak akan dibeli. Ya gak beli gitu sampai sekarang gitu. Soalnya jelek gitu. Kecuali 200.000 ya, baru tak sikat ya.
Karena masih kurang reasonable aja menurut Ana harganya sampai sekarang ya. Dengan Vice Stem yang jelek dan kurang worth seperti itu. Ada bonus juga, Komodo Dragon Vice Stem bagi yang ikutan pre-order batch pertama ini. Kalau nggak salah infonya seperti itu ya. Ana lupa entah bonus gratis atau kalau yang udah ikutan PO batch pertama si Veil Driver dan Deathstream Driver ini tuh bakal bisa beli Komodo Vice Stem ini dengan harga sekian ya. Jadi di Indonesia jelas ketentuannya ya beda lagi lah ya. Jadi dijual terpisah dengan harga selangit. Jamin ya. Jadi nggak cuma Deathstream Driver aja, tapi nanti Premium Bandai bakalan ngerilis juga Crimson Veil Vice Stem ya. Ini rilisnya akhir tahun ini, yaitu November 2022. Gits udah tayang ya. Dan kita lanjut bahas sedikit soal Pak Akaisi nih. Ternyata pertarungan kemarin yang biasa aja melawan Ultimate Revice itu memberikan efek luar biasa nih ke si Pak Akaisi ya. Terlihat di episode ini dia itu mulai rapuh dan seperti mulai kehabisan waktu ya. Jadi tiba-tiba badannya kenapa itu jadi kayak si Kang Pasir Akakusaka Device ya di episode ini ya. Langsung kayak pasir begitu Pak. Jadi ekspresi putus asanya juga dapet banget sih ya si Pak Akaisi ini. Apalagi pas beres lawan Ultimate Revice kan langsung ambruk ya. Langsung jadi kayak pasir gitu. Menurut Ana pertarungan antara Ultimate Device dan juga si Akaisi ini nggak perlu sih ya. Nggak perlu asli ya. Mestinya episode ini ya udah benar-benar fokus ke Genta sama Veil dan hal-hal yang ada kesinambungannya. Jadi itu kayak nambah ribet aja gitu ya. Jadi ketika lagi intens Genta dan Veil ini mau bertarung, tiba-tiba si Akaisi Sugiono muncul, kan ganggu gitu ya. Selain itu juga dia ini dongkol ya. Si Daiji itu masih nggak ngakuin dia itu sebagai seorang bapak lah, dalam tanda kutip bapaknya dia ya. Karena ya udah diaku-aku anak aja kan si Daiji ya. Jadi sekali lagi Daiji seperti ini ya karena ngikutin kemauan dan pemikiran dia aja gitu. Tetapi setelah melihat preview episode minggu depan, tepatnya episode 43, ternyata Pak Akaisi itu masih hidup ya. Dan sepertinya sih ini tanda-tanda perannya bakal berakhir di Revice. Jujur sedih sih teman-teman ya. Yang awalnya ganggu karena gimmick-gimmicknya, tapi sekarang tuh jadi suatu keunikan si Akaisi ini menurut Ana di Revice ya. Entah dia dikasih kesempatan terakhir sama si Gifu dan diberi kekuatan tambahan juga di kesempatan terakhirnya ini. Terlihat dari bentuk monsternya tampil dengan warna yang berbeda juga ya. Jadi si Gift Demosnya jadi kayak warna merah gitu. Karena ya memang ini last chance lah bisa dibilang. Jadi beberapa action juga jadi out of line menurut Ana. Ya, jadi malah makin beringas nyerang warga-warga nggak bersalah gitu dengan tujuan menghancurkan perdamaian katanya. Padahal kalau dicermati Akaisi ini tuh tipe antagonis yang nggak akan menyerang tanpa alasan loh ya. Jadi dia ini sebenarnya kan pengennya manusia itu patuh sama Gifu ya. Kalau memang ini adalah kesempatan terakhirnya Akaisi ya semoga nggak terlalu maksa ya teman-teman ya. Jadi karakter yang udah di build up bagus nih ya. Terus tiba-tiba kematiannya ya berujung dengan apa ya teman-teman ya, personality yang sangat berbeda gitu. Menurut Anda jomplang ya. Jadi contoh kasus ya Ortega. Matinya kan begitu aja gitu ya. Padahal Ortega ya salah satu keunikan juga nih di awal-awal cerita Revice ya. Tapi ya matinya udah begitu doang gitu ya. Dan apakah Hikaru bakalan mati? Kalau mati jelas ini sebuah kebahagiaan dong ya. Kalau Akaisi mati justru sedih ya. Kebalik ya. Dan kita juga bakal melihat kelanjutannya soal Daiji gimana. Karena Ana juga ya jujur sih udah merasa jenuh ya, udah episode keberapa ini ya. Jadi kelihatan banget sih soal ini ya buat mainin durasi AK dipanjang-panjangin ya. Yaudah guys, gitu aja pembahasannya untuk episode 42. Udah panjang banget ya, jadi terima kasih buat kesabarannya. Ya emang cuma sehari sih, tapi Ana mau terima kasih lah buat kesabarannya. Karena jujur untuk episode-episode yang epic seperti ini sih, jujur Ana butuh lebih banyak waktu ya untuk ngulas ya. Karena ya biar ada waktu cooldown-nya juga nih ya. Dan juga waktu buat bikin poin-poinnya ya. Jadi biar semuanya itu nyampe ke kalian. Jadi segitu aja teman-teman. Terima kasih banyak loh sekali lagi ya. Panjang nih bahasannya, tapi terima kasih udah menyimak sampai habis juga. Jadi memang karena Revice ini juga udah mau beres ya. Jadi memang akhir-akhir ini pembahasannya juga cukup panjang-panjang, tapi terima kasih bagi kalian yang masih merasa nyaman di sini, masih ikutan diskusi juga ya. Anu pokoknya appreciate lah ya. Dan ditunggu juga buat updatean-updatean Gits ya. Jadi sampai sekarang juga kita belum dikasih penampakan pertamanya. Kemarin ada tapi hoax, tapi nanti bakal Ana bikin lah kumpulan-kumpulan update-nya dan kita bahas di satu episode atau satu seperti biasa ya. Terima kasih guys. Jangan lupa diskusi. Main highlight-nya soal siapa? Pastinya soal Deathstream, Genta Igarashi, dan juga Veil ya. Ana pengen tahu pendapat kalian gimana ya. Memang udah banyak gitu yang komen, wah keren, wah epic gitu. Tapi Ana pengen lebih tahu, lebih spesifiknya gimana biar ngasih POV yang berbeda juga nih buat Ana dan juga tambahan-tambahan nih buat diskusi ke depannya ya. Gitu aja guys, terima kasih. Bye-bye.